Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Yes. Yeah. Did you have dinner? I feel hungry. Yeah. Thirsty? No. Feeling cold? Maybe. Feeling hot? Feeling sleepy? Yes. Before we begin, already today let's pray based on your own belief. Pray, begin. Yeah, finish. What is the last one yang we have discussed in previous meeting? Kemarin kita bahas apa? Simple. Hanya simple. Pas. Setelah pas, kan sebelumnya present pas, terus kemarin simple. Kan simple present, simple pas, terus terakhir kita bahas rencana. Simple. Future ya. Nah, simple future kemarin. Nah, simple present menggunakan verb 1, simple past tense verb 2. Simple future kemarin menggunakan verb berapa? Verb future kemarin. Verb 1. Bila diikuti verb 1 atau pola video itu verb 1 ya. Atau untuk modal verb yang kemarin kita bahas will, shall, can, may, apalagi ya, should, must itu menggunakan verb 1. Nah, sekarang kita ke tenses yang ada continuous-nya. Tenses yang ada continuous-nya menggunakan verb berapa? Tenses yang ada continuous menggunakan verb yang seperti apa misalnya? Kira-kira verb bukan verb 1, bukan 2, 3, tapi verb ing. Nah, verb itu menunjukkan apa ya? Sedang dilakukan, sedang dikerjakan, masih dilakukan. Kapan selesainya mungkin belum tahu karena dia posisinya sedang atau masih. Nah, kita ke present continuous dulu ya. Present dan past dia punya pola yang hampir sama. Nah, kalau continuous itu menunjukkan pola sedangkan present itu saat ini, maka secara umum present continuous itu menunjukkan aktivitas kegiatan yang sedang terjadi pada saat berbicara. Nah, ketika posisinya sedang berbicara, maka itulah yang mungkin sedang dilakukan. Atau misal kita melihat orang lagi ngapain, nah itu juga bisa menggunakan present continuous ya. Nah, bisa katakanlah gini nih, saya sedang mengajar. Nah, ketika saya ngomong, berarti saat itu saya sedang mengajar. Misal mahasiswa sedang duduk di atas kursi, berarti posisinya mahasiswa memang lagi duduk nih, aku melihat mahasiswa sedang duduk. Atau misal kita lihat mahasiswa sedang berlari ke kelas dan sebagainya. Nah, bisa juga biasanya untuk menunjukkan perasaan. Nah, jadi biasanya ditandai dengan penggunaan to be, is, am, are plus verb a. Kira-kira subjek siapa yang menggunakan is? Hanya ada 3. Is. He, she, satu lagi is. Kalau I maka just I. Maka kalau A yang memakai sisanya. Maka seperti you, he, sama they. Nanti diikuti verb a. Jadi setelah to be diikuti verb a. Jadi misal ketika saya biasanya kan sering ya, saya selalu tanya kabar nih. Saya kan sering ditanya kabar. How are you feeling now? Are you okay? Nah, gimana perasaan kalian? Gimana kabar kalian? What are you feeling now? Are you feeling okay? Nah, biasanya nanti untuk menjawab, kalian bisa jawab dengan I am terus diikuti yang lain. Misal I'm feeling good atau I'm good, I'm great, I'm feeling okay, I'm feeling not so good. Mungkin lagi kurang baik, kurang sehat. I'm feeling sick, I'm feeling unwell, I'm feeling better now. Aku sedang merasakan dan sebagainya ya. Jadi kalian bisa pakai I'm feeling good, I'm feeling okay, I'm feeling not so good, not so well dan sebagainya ya. Atau misal saya biasanya juga akan lebih spesifik lagi. Nah, biasanya spesifik kalau kalian gimana kabarnya, gimana kondisinya. Karena kalau ini kan saya lebih spesifik nih. Are you feeling cold? Ada yang mungkin merasa dingin, adem,
feeling lagi merasa panas nih, bisa cuaca, atau are you feeling happy, ada yang lagi bahagia-bahagianya yang habis ini oh tidak capeknya ya. Nah kembali aja deh ya, tidak kan setiap orang semuanya ya. Ada yang feeling sad, ada yang lagi sedih bisa ini kalau ngakak ya. Terus kalau aku guys ya, jadi untuk lo ya posisinya saya masih tugas sekarang aku sekalian pas rencana piknik ya kan nggak ada sebab ya kan nggak mungkin lewat gitu aja kan ya, berarti harus sudah ditampilkan ya untuk bercerita ya, tidak nanti alurnya aja yang berbeda ya saat bahasanya template ya, nanti itu beda alurnya cerita nanti itu beda ya. Are you feeling sleepy, ada lagi nanggung. Are you feeling nervous, ada lagi deg-degan. Are you feeling hungry, lapar? Ya, are you feeling thirsty, haus ya. Are you feeling angry, ada lagi marah. Oh iya. Are you feeling jealous, ada lagi cemburu. Ada ya. Are you feeling bored, ada yang bosan. Bosan namanya. Are you feeling stress? Ada yang merasa tertekan, sudah pusing punggung dengan tugas-tugas ya. Are you feeling confident? Ada orang yang yakin? Yakin. Are you feeling comfortable? Ada yang lagi nyaman-nyamannya, sayang-sayangnya? Are you feeling lonely? Ada yang kesepian? Happy or unhappy? Kalau pas banyak temennya happy, tapi pas lagi sendiri happy. Oh iya. Aku sih masih kan. Ya, nah, terus gini ya, kita ke fungsi itu. Tadi kan fungsinya adalah untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi, sedang dilakukan pada saat berbicara. Selain tapi ada perasaan banyak konflik kabar. Nah, biasanya kan ada waktunya nggak terlalu banyak nih. Biasanya kayak kata now, right now, in this morning, in this afternoon, in this evening, ya, this night nggak ada adanya tonight, terus today dan sebagainya. Nah, ya, misal menunjukkan apa di aktivitas yang memang sedang terjadi sekarang, sedang terjadi di momen orang itu sedang berbicara. Nah, misal saat ini I am teaching English now, the students are sitting on the chair. Atau misal I am standing in front of the student. Atau misal the student sitting in front of the teacher dan sebagainya. Nah, atau misal misal seperti itu ya yang saat ini. Atau misal kita lagi melihat orang, misal the students are running to the class. Misal kita melihat ada mahasiswa pada kelas mau kuliah. Atau misal kita posisinya on the street di jalan misal the people are riding the cars ya on the street. Kita melihat orang-orang mengendarai mobil di di jalan. Nah, misal we are seeing, misal ya kita melihat, nah people are misalnya orang-orang itu riding ya di motorcycle on the street atau misal seperti itu. Jadi apa yang mungkin kita lihat, kita rasakan, kita dengar, nah itu kita bisa pakai present continuous. Misal kita melihat orang lagi apa, kita dengerin, misal kita dengerin apa misalnya. Oke, terus kita ke sini. Fungsi kedua adalah sesuatu yang biasanya sudah dilakukan indah, tetapi itu belum permanen biasanya. Kan tenses itu boleh ya, tenses itu boleh digabungkan dengan tenses lain, itu bisa, sangat bisa ya. Jadi present continuous itu boleh digabung dengan future. Misal, nah saat ini sedang dilakukan, tetapi nanti mungkin masih ada aktivitas yang lain yang akan dilakukan. Nah itu sudah rencana apa gitu ya. Nah misal posisinya we are studying English now. Nah, misalnya nanti kita we will dinner together ya. Kita saat ini sedang ini bahasa Inggris aku nanti saya mau makan malam. Nah, jadi masih nanti ada aktivitas selanjutnya gitu loh. Sedang saat ini sedang, tapi nanti kalian masih rencana nih. Misal mau makan dulu, mau makan dulu, mau makan apa dan sebagainya. Ya, terus bisa juga menyatakan rencana ya. Bisa rencana itu biasanya menggunakan video itu sama dia kayak future juga bisa. Misal kalian going to Jakarta, aku akan pergi ke Jakarta next month.
I am visiting my friend tomorrow. Cuma ini jarang aku pakai ya, karena biasanya untuk apa ya, aktivitas yang akan dilakukan dia cenderung langsung menggunakan future daripada present continuous. Bisa tapi kurang kuat untuk rencana. Terus sesuatu yang memang changing atau developing situation ya, jadi kayak situasi kondisi yang memang dia fluktuatif atau dia yang mengalami perubahan naik turun, berubah-ubah, sedikit jadi banyak, banyak sedikit. Misal dari murah ke mahal, mahal ke murah dan sebagainya. Misal kayak cuaca, the weather is getting colder today, atau the weather is getting hot, hotter today misal. Nah, cuaca hari ini, sedang dingin-dinginnya ya. Ternyata cuaca hari ini itu sedang dingin dan ternyata lebih dingin dari ini. Nah, posisinya bisa juga menunjukkan cuaca, musim atau teknologi. Teknologi is improving. Nah, apalagi anak-anak IT ini sekarang kan dunia teknologi berkembang sangat banget sekarang. Dikit-dikit sudah untuk seri-seri produk barang aja ya, smartphone baru kita kayaknya beli yang terbaru, muncul lagi merek lain kayak misal pada zaman laptop udah beli ini tapi ternyata kok ada yang bagus lagi seriesnya, ternyata ada yang lebih mantap lagi kan seperti itu ya. Jadi kayak teknologi itu is improving very fast, lebih ke ability, kemampuan. Misal English skill are becoming better, programming skills are becoming better, atau kayak keadaan kota sekarang jadi lebih modern. Nah, populasi sekarang juga sedang meningkatnya, itu sedang turun ya. Terus misal kayak kesehatan itu juga bisa naik turun. Misal sekarang lagi sehat-sehatnya mungkin sekarang lagi kurang fit dan sebagainya ya. Atau harga yang naik turun ya di pasar, misal sekarang harga berapa lagi naik ini, tetapi ada beberapa barang sembako yang ternyata malah turun. Nah, seperti itu. Atau lebih ke motivasi atau keinginan, harapan. Kayak lebih ke aspek ini ya, kayak psikologi, motivasi semangat banget. Tapi ada kalanya semangat itu lagi turun. Nah, kayak gitu. Jadi terkait dengan perasaan, nah ya dan sebagainya. Terus kita terus. Kan gini, kan tadi present continuous kan menggunakan verb in kan nah, ada aturan pembentukan, jadi tidak asal bahwa kata kerja itu langsung kita kaitin. Jadi setiap perubahan dalam bahasa Indonesia itu entah itu apa ya, perubahannya itu bisa istilahnya gini ya, bisa terkait dengan penghilangan huruf, penambahan huruf, digantinya huruf atau seperti apa. Nah, jadi tidak asal kata kerja itu langsung bisa dikatakan. Jadi posisinya itu kayak misal di present ini kan ada kata kerja yang untuk IUD nggak pakai SES, tapi untuk dia pakai SES. Nanti ada penambah kata kerja yang di NBS itu kayak apa, kata kerja yang di NBS itu kayak apa. Atau kemarin pasal itu yang regular form itu kan di NBD, ada kata kerja yang harus di NBD, ada kata kerja yang harus di NBD. Nah, sama untuk yang voting itu juga ada aturan gitu. Nah, aturannya adalah ini. Secara umum verb itu langsung tambah in. Nah, boleh jadi going, nggak ada in ya, tapi adanya in. Nggak ada in loh ya, in itu minta, in ya, itu bacanya in. Tapi kalau ini verb in ya, kayak gini. Going jadi going, bukan going. Reading bukan reading ya, nggak ada reading. Playing, working, eating, listening, drinking. Biasanya kalau bahasa Inggris itu kalau NK dia jadi NK itu jadi biasanya ya. Cooking, starting, ya, helping dan sebagainya ya, starting. Terus kalau verbnya in, maka in di remove tambah in. Jadi untuk membaca bukan making, tapi making, writing, reading, dancing, ya, cutting, taking. Nah, driving, Gak apa-apa ya Mas Yo? Iya. Gak apa-apa. Ya, terus giving, ya, typing dan sebagainya ya. Terus, nah ada beberapa
Nah, untuk beberapa kata kerja itu, ketika edikan konsonan lokal konsonan, maka konsonan terakhir harus didouble dari kata e, tetapi bacanya ya cukup single ya. Nah, misal swim dari swimming, nggak usah swimming, nggak usah untuk asing, nggak usah. Ya, running, stopping. Nah, ini maksudnya apa ini? Getting, ya, bukan getting loh ya. Getting aku ya, namanya dari getting. Planning, chatting, dropping, trapping, ya, scanning, log. Nah, what is login? Masuk, sistem ya nggak bisa. Aku mau login kelas Solo. Dia bukan untuk keuangan, dia bukan penting, tapi lebih ke masuk ke sistem akun. Ya, sesuatu yang software banget itu lah, sistem banget. Log off. Oke, log up. Keluarkan ke keluar. Kalau sign in, ya lebih ke sistem. Sign out. Kalau sign up, ya itu kesalahan saya. Nah ini istilahnya. Nah kalau di bahasa Inggris juga nanti kita paham. Nah terus kalau kan dinyanyi, maka langsung ini sama ini nggak banyak. Kayak lain jadi lagi, ayo lagi kamu lagi bohong ya? Yes. Kelihatan, ya, lagi bohong ya? Kelihatan, kan ada ciri-ciri orang bohong apa enggak? Ada banget ada. Kan ditanya dia Fahmi itu nggak berani nakal, kamu itu kenapa ciri-cirinya apa? Ada kelihatan. Ya, oke ada bisa diidentifikasi dengan beberapa ciri gitu ya. Terus kok ya ini langsung tambahin ya, training, studying dan sebagainya. Nanti bisa dilihat. Terus untuk beberapa verb yang endingnya N biasanya cenderung traveling, installing, ya, canceling. Tapi ini nggak banyak. Tapi biasanya double L, tapi ada yang nggak double L nggak masalah. Cuma masalah bisa kendalikan dan sebagainya. Nah sekarang, oke, fill in the blank by using is and or are. Di sini sudah ada verb A, cuma di sini missing to be-nya, subjeknya ada to be sebenarnya. Nomor 1, and 2, is 3, A 4, A 5, is 6, 7, oke 8, oke 9, is 10. Satu, and yang kedua, satu kan iya udah ikutin, kalau anti kesini ya, saya suka yang kedua, is 3, 4, 5, 6, 7, is 8, 9, is 10, bebas, tunggal atau jamak dia, is ya. Gimana? Isinya Kristen. Tapi kan kita fokusnya ke bisa, bukan ke kita. Kan kita fokusnya ke itu ya, ke isinya, ke bisnya, bukan ke isi orang di dalamnya. Ibarat kata kan kayak gini, tim sepak bola, dan tunggal meskipun isinya tidak berasa. Kita kan fokus atas nama tim, meskipun ada orang-orang yang dia jadi point of view, dia bisa mengumpulkan, jadi dia jadi bahan, jadi orang yang berjasa apa kan enggak, tetap tim kan membawa nama tim. Nah seperti itu, terus kan dia lebih ke benda, meskipun isinya ada orang gitu, tapi kan ya. Terus di sini fill in the blank by using is or are ya. 1, 2, 3, is are 4, is oke 5, is sun ya 6, 7, A 8, A 9, 10. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat positif negatif interrogatif? Nah, langsung tambah not saja. To be harus sesuai dengan subjek ya. I am. You, we, they pakainya A. He, he,
it is. Oke. Terus untuk positif, negatif, interrogatif, untuk pola positif subjek to be-nya is, am, plus topic. Negatifnya subjek to be-nya is, am, plus not, plus topic. Interrogatifnya to be-nya is, am, plus subjek, plus topic. I am reading book now. Aku lagi baca buku sekarang. Negatifnya I'm not reading book now. Interrogatifnya am I reading book now. Maka kalau pertanyaannya pakainya yes and am, jawabannya juga ngikut. Yes I am, no I'm not. You are reading a new novel. You are not reading a new novel. Are you reading a new novel? Maka jawabannya tinggal ikutin. Kalau pertanyaannya kamu, itu jawabannya am. Nah, I am yes, I am, no I'm not. Kalau misalnya yang membawa novel adalah my sister, maka my sister is reading. My sister is not reading. Is my sister reading? Maka jawabannya tinggal yes she is, yes she is not. Nah, jadi untuk bertanya apakah? Kalau pertanyaannya is and am, jawabannya juga ikut is and atau am. Seperti itu. Misal, am not itu bisa disingkat ada is not isn't. The students are studying English now. The students are not studying English now. Tinggal tambah not. Are the students studying English now? Yes, they are. No, they are not. Terus aktifnya, my friends are going to buy coffee. My friends are not going to buy coffee. Are my friends going to buy coffee? Maka jawabannya tinggal yes, they are. No, they are not. Nah, seperti itu. Tinggal diikuti. Terus satu lagi ya sebelum kita ke kelas continuous. My sister is watching a movie. My sister is not atau isn't watching a movie. Is my sister watching a movie? Maka jawabannya yes she is, no she is not. Tidak seperti itu. Sama halnya my father is reading in newspaper. My father is not reading in newspaper. Is my father reading in newspaper? Nah itu jawabannya tinggal yes he is, no he is not. Seperti itu sih. Itu untuk present continuous. Polanya seperti itu toh. Nanti untuk pola soal, kalian tinggal paling ubahlah ke negatif atau ubahlah ke interrogatif, paling cuma itu. Ya, jadi nggak banyak. Sama paling nanti memilih tubi yang sesuai dengan tadi fokusnya apa. Jadi intinya bahwa kalau present continuous menunjukkan posisi sedang terjadi pada saat sekarang, pada saat ini. Tetapi memang belum selesai, masih proses. Jadi masih terkait dengan sekarang, present continuous. Terus kalau kita ke past continuous. Kalau continuous itu menunjukkan sedang dilakukan, kalau past itu lampau. Nah, berarti past continuous itu apa? Terkait dengan aktivitas kegiatan atau kejadian atau aksi yang sedang terjadi benar, tetapi di waktu yang memang sudah lampau. Apakah saat ini sudah selesai? Sudah. Kan sedang dilakukan, tapi waktu yang lalu kaitannya sampai sekarang juga ada cerita. Nah, misalnya untuk rumusnya to-be-nya dihapus terus verb nya, karena kita pas continuous to-be-nya pasen. Siapa subjek yang pakai bus? Siapa yang pakai bus? Bus bukan. Sesuatu yang tidak terpisahkan. Terus kalau word maka tinggal you, we, they. Terus diikuti oke. Ya, penanda waktunya apa? Maka penanda waktu yang memang sudah lampau. Misal yesterday, kemarin, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last Sunday, last Monday, last year, last week, ya. Apalagi yang misal ya, an hour ago, sejam yang lalu, 2 hours ago, 2 days ago, 3 years ago, misal 5 months ago dan sebagainya. Atau tanggal yang sudah berlalu, bulan yang sudah berlalu, atau tahun dengan waktu yang memang sudah berlalu. Ya. Fungsinya pertama apa? Menunjukkan aksi yang memang sedang terjadi tetapi di waktu lampau. Maka kaitannya sama sekarang juga bercerita. Misal gini, what were you doing at 7 o'clock this morning? Misal kalian 7, kalian lagi ngapain? Masih Sleeping. Ada yang sudah eating makan atau misal sudah tidur. Nah, misal tadi
tadi pagi jam 7 kamu lagi ngapain? Oh jam 7 tadi ya, aku jam 7 lagi makan. Aku lagi tidur, apakah sekarang masih tidur? Enggak. Masih makan juga. Dan itu tadi jam 7. Sekarang kan malah jadi restoran tidur. Sekarang aku malah baru belajar bahasa Inggris. Nah jadi ya, terus bisa kayak semalam jam 8 malam kalian lagi punya apa nih? Semalam jam kedua kalian lagi punya apa? Oh bisa kuliah ini. Apakah sekarang masih kuliah dan enggak sekarang aja kuliah ini bahasanya suka kuliah. Nah jadi memang sedang dilakukan benar tetapi di waktu yang memang kalau kaitannya sama sekarang itu cerita. Misal kamu dulu, kenapa ini lagi ngomong? Oh aku lagi makan TV. Apakah sekarang harus nonton TV? Orang sekarang harus ketemu, sekarang kuliah. Terus yang kedua Kak, bisa juga menyatakan aktivitas yang memang sudah terjadi lama, tapi ada aktivitas lain juga terjadi boleh. Esensinya boleh sebenarnya mau present atau kontinus boleh. Misal sekarang aku sedang mengajar mahasiswa dan mahasiswa itu posisinya sedang duduk di kursi, itu present. Kalau mau masih bisa, misal semalam aku lagi nonton TV, adikku lagi main game, sama-sama sekarang loh. Udah nggak ngatur gitu. Atau biasanya ini ya fungsi yang sering terpakai adalah ini menyatakan aktivitas yang sedang terjadi, tetapi ada aktivitas lain yang memang sudah selesai. Biasanya tenses ini itu modelnya digabung dengan pasangan. Jadi dalam satu kalimat ada dua tenses itu boleh. Asalkan masih nyambung, orang ada asal tenses ini gabung nyambung ya, enggak semua bisa pas. Nah, bisa pas continuous dengan pasen atau waktu balik pasen dengan pas continuous boleh. Kalau pas continuous kan rumusnya tadi rumus verb A. Kalau pasen kan rumusnya verb 2. Misalnya, I was eating when you visited me yesterday. Aku lagi makan ketika kamu ke rumahku kemarin. Temennya masih main enggak? Besok apakah dia masih makan? Tidak, kan ini. Mau kita kembali nggak apa-apa. Aku lagi makan pas kocok ini. Lah si aku kok kapan? Oh itu pas aku lagi makan si aku sudah kok. Nah kayak orang cerita aja kayak gitu. Atau kita balik pasar dan pas ini suatu waktu baru seperti ini. I visited you yesterday when you were eating. Ini loh aku tulangan aku pas lagi makan. Jadi aku ini pas aku ini tulang kondisi A si aku jalanin mama. Aku terus sekolah kondisi A, aku ini pilih, si A lagi aku sejarah ngomongnya OTW ya. Boleh, oh belum tahu ya, jangan kayak gitu. Nah, gitu jadi seperti itu. Jadi kan boleh aku ini loh, aku ngatain si A ternyata lagi gawe ya. Bisa kayak gitu ya. Terus bisa dikatakan kayak gitu kan deskripsi. Jadi ada cerita atau background cerita yang menceritakan kayak kondisi kan. Ini kayak cerita nanti kalian misalnya ini. Saya pergi ke Jogja bersama teman-teman. Terus kalian punya cerita. Atau misalnya saya pergi ke pantai bersama teman-teman. Nanti cerita. Oh pantainya rame. Banyak orang sedang berenang di pantai. Nah, apakah masuk berenang di orang? Aku bercerita ini loh. Aku pasti ngomong berenang. Nah, kayak gitu. Ya dan sebagainya. Terus kita kesini ya. Nah, sekarang fill in the blank by using this or word. Sekarang by using this or word. Bus. Verse 2, verse 3, bus dan ber loh ya. Bus pakai S semua bus dan bukan bus, bukan ber juga. Oke, 4 ber 5 ya bus ya 6 intens ber ya 7 ber 8 ber sampai 7 bers loh ya. Ya 8 tadi ber children itu cuma the kids ber kalau the dogs pakai S kalau nanti the dogs saja bus ya. Misal di sini kan kita lihat ayam eating lunch, aku sedang makan, anak-anak sedang bermain dengan teman-temannya.
sepanjang siang. Orang-orang yang menonton film semalam, mereka sedang berlari ke taman. Ketika hujan turun kemarin, ya. Terus laki-laki itu sedang membaca buku ketika aku memanggil dia waktu itu dan sebagainya. Oke, terus kita coba ini nih satu. Verse 2. Verse oke 3. Dua ya, mereka sedang bermain di parkir di taman kemarin 4. The boy was ya, laki-laki itu sedang nonton TV ketika listrik padam ya. 5. Dua ya, nanti sedang ngobrol tentang teks ya. 6. Bos ya, itu sedang tidur. 8. Dua ya. Jadi kita tetap stay di ruangan ya. 8. Dua ya, anak-anak tertawa dan bermain. 9. Bos ya, wanita itu sedang bernyanyi sambil mengerjakan lagu, sambil mencari ekstra 10. Bos ya, guru sedang menjelaskan pelajaran pada mahasiswa ya. Terus kita coba satu. The children. Biasanya kan saya kasih kode. Kalau itu tak pernah berarti salah. Kalau saya pernah berarti benar kan gitu. Jadi kalau misalnya ada ujian silakan. Biasanya kalau ujian itu kan biasanya kan keliling nih. Ayo silakan kita diperhatikan lagi soalnya. Itu saja ada yang salah. Gitu. Satu, dua, satu lagi apa? Berdua. People itu banyak 3. Plus 4. 5. The man pakai E. 6. 6. Mekanik. 7. 8. Worker. Kan enggak ya? Masih tahu? 10. Ya kan gitu kan, aku nggak jelasin bisa ada salah ya. Terus ini nih, secara rumus sama kayak tadi itu diganti itu bisa nanti tambah tekanan waktu dan gitu. Cuman bagusnya baiknya pas continuous harusnya sama pasien. Kalau dia berdiri sendiri ya bisa, cuman bagus lagi kalau dia sama pasien cicilan ya. Tubi harus sesuai subjek ya. I, she, it, was, you, dia pakainya word. Untuk pola positif subjek tubinya busword verb A, negatifnya subjek tubinya busword plus noun plus verb A, interrogatifnya tubinya busword plus subjek plus verb A. I was reading book yesterday. Negatifnya I was not reading book yesterday. Interrogatifnya was I reading book yesterday. Maka jawabannya ikutin kalau pertanyaanmu was atau was not, jawabannya juga ikut yes I was no, I was no. Atau misal you were listening to the music last night. You were not listening to the music last night. Were you listening to the music last night? Maka jawabannya yes, I was no, I was not. Misal seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya busword, jawabannya busword. Kalau pertanyaannya SMA, maka jawabannya juga sama. Jadi mau tanya apa itu beda-beda tergantung depend on the cases. Ya. Misalnya, was not boleh disingkat bosan, were not were. Kalau tadi is not jadi listen, anak jadi apa ya? Tulisnya ya boleh ya. Kalau tadi kan ini, kalau tadi kan ini kan is not jadi listen. Ya terus kalau anak jadi apa? Kalau emak biasanya ayahnya biasanya jangan bersihkan kalau emak ya. We were watching a movie last night. We were not watching a movie last night. Were we watching a movie last night? Maka jawabannya yes, we were, no, we were not. I was doing an English project yesterday. I was not doing an English project yesterday. Was I doing an English project yesterday? Maka jawabannya tinggal yes saja, mau emak ya gitu. Seperti itu kok ya. Next kita masih ada ini ya. Next kita masih ada ya. Untuk absen silakan tulis write your name and name ya. Silakan tulis nama name ya. On the chat group ya. Oke, next week kita masih discuss tentang simple present dan past perfect. Jadi masih ada dua tenses gitu ya. Oke ya, sampai sekali lagi that's all just meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Next week we discuss simple present and past perfect. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.